warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini saya berada di Bandara Internasional Minangkabau. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian kondisi Bandara Internasional Minangkabau terbaru, bagaimana situasi dan keadaan di dalam bandara. Saya akan menyajikan di video ini. Suasana malam di kota Madinah. Masih dah. Enggak, alah. Ya. Sahabat, kita baru saja tiba di Bandara Internasional Minangkabau dan saya barusan turun dari travel yang mengantar saya dan saya langsung menuju pintu untuk masuk ke area dalam Bandara Soekarno-Hatta. Di sini kita akan dimintai perlengkapan data seperti tiket, identitas diri. Setelah pengecekan tiket dan identitas diri, selanjutnya kita menuju X-ray untuk barang-barang yang kita bawa agar di X-ray, termasuk ikat pinggang, jaket, handphone, dan sebagainya. Seperti yang kalian lihat di sebelah kiri ada nomor 345, itu adalah counter check-in maskapai. Jadi kalian harus melakukan check-in di counter ini sesuai maskapai yang kalian naiki. Dan ini kesibukan yang dilihat di bandara, karena ini saya ngambil gambarnya pada siang hari, tidak terlalu ramai. Kemudian juga persyaratan untuk menaiki pesawat ataupun maskapai harus memakai booster 3 atau antigen untuk kelengkapan kesehatan nanti di pesawat. Setelah melakukan check-in, kita menuju lantai atas dan di check-in nanti bagi kalian yang membawa barang banyak atau barangnya berat bisa dititip di bagasi pesawat. Jadi kelengkapan yang selalu diperiksa di bandara biasanya KTP, tiket, atau boarding pass setelah kalian check-in, dan dua ini harus kalian letakkan di mana bisa mudah diambil kembali. Kemudian peralatan seperti elektronik, jam tangan, HP, kalian harus menyatukan di satu tempat apabila melakukan checkpoint ataupun X-ray tadi.
fasilitas di Bandara Internasional Minangkabau ada juga kursi pijatnya bagi kalian yang lelah dan capek, kalian bisa pijat di kursi pijat ini. Kemudian tempat duduk yang nyaman, kemudian ada juga area musola dan area ibu untuk menyusui. Kemudian di sisi tepi bandara ada juga jualan-jualan kuliner. Apabila Anda menunggu ataupun pesawat Anda delay, Anda bisa makan siang di bandara. Ini adalah bertepatan dengan waktu sholat zuhur. Kita sholat zuhur dulu ya sahabat. Seperti ini fasilitas di Musola Bandara Internasional Minangkabau. Sangat rapi, bersih, dan nyaman. Kita barusan selesai melaksanakan sholat zuhur di Musola Bandara. Sembari menunggu waktu penerbangan, kita jalan-jalan di bandara dulu ya sahabat. So freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling like the day you and I could go heal them, don't believe in fake, don't believe in ceilings, I just need it, face in my mind starts feeling, I don't pace myself, I grind on kneeling, got nothing won't change, I just love the feeling, I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up, head down, push forward through the tough times, anything worth doing is a tough one. Kondisi bandara sekarang sangat banyak yang direnovasi ataupun berubah, bahkan ada penambahan terminal untuk maskapai luar negeri namun belum dipergunakan karena kondisi masih COVID, dan penerbangan dari luar negeri dan ke luar negeri belum bisa dibuka. Kemungkinan pada bulan September kabarnya penerbangan ke Kuala Lumpur akan kembali aktif dan dibuka. Jadi bagi sahabat yang tinggal di Kuala Lumpur bisa pulang pergi ke Padang dengan maskapai Air Asia. Baik sahabat, demikian dulu review kita pada hari ini kondisi Bandara Internasional Minangkabau, dan saya juga mendoakan kepada kalian semua yang ingin menaiki pesawat semoga jadi dan bisa, dan kalian yang belum pernah menaiki pesawat saya doakan semoga kalian juga bisa menaiki pesawat. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten di Ferry 966 channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kursi berapa? 6. 6 ya? Kita akan memasuki pesawat Super Airjet